Selamat pagi adik-adik ya, yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita jumpa lagi di rumah Tuhan. Kalian semua di rumah masing-masing. Dan kita akan persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan pagi ini untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Meskipun kalian semua di rumah, mari kita tetap setia, kita tetap percaya, dan kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua, amin. Dan kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kita tidak ketemu, tapi kita mau sama-sama memuji Tuhan saat ini untuk memuliakan Tuhan. Dan kita mau datang kepada Tuhan dengan pujian ini, bahwa hati kita harus selalu dengan penuh nyanyian syukur untuk memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Katakan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian.
yang harus selalu memuji Tuhan. Hati kita harus penuh syukur untuk memuji Tuhan. Amin, adik-adik semua. Dan kita mau datang kepada Tuhan saat ini untuk kita menaikkan syukur kepada Tuhan buat semua kebaikan Tuhan atas kita semua. Amin. Kalau kita ada sampai sekarang, sampai hari ini, karena kebaikan Tuhan buat kita semua. Karena Bapa, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia Bapa yang sangat baik kepada kita. Katakan kepada Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih
mengasihi. Meskipun kalian saat ini ada di rumah, mari kita tetap menaikkan pujian syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh Bapa yang sangat baik buat kita semua. Sampai hari ini, sampai saat ini Dia tetap baik. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik buat kita. Naikkan pujian syukur dan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Adik-adik, datanglah kepada Tuhan dengan nyanyian syukur, pujian syukur, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan juga para orang tua yang mendampingi saat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua pertolongan-Mu atas kami semua anak-anak-Mu. Sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau sungguh Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau sungguh terbukti mengasihi kami Tuhan, memberkati kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau yang pelihara, Engkau yang lindungi, Engkau yang berkati mereka semua. Bahkan kepada para orang tua juga Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh terus melihat pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka masing-masing. Berkatilah Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu GCR Royal di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami saksikan pada saat ini Tuhan. Biarlah semua boleh menjadi berkat buat kami semua yang menyaksikan dan yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari adik-adik semua katakan sama-sama, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Dan di situ adik-adik boleh perhatikan firman Tuhan yang akan kalian dengar dan juga kalian lihat dan kalian saksikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu.
lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya, shalom adik-adik. Shalom. Iya, masih semangat ya. Masih. Tadi kita sudah menyaksikan sebuah film yang luar biasa tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Siapa yang mau jadi bijaksana? Pasti semuanya mau jadi orang yang bijaksana ya. Nah, tadi sudah menyaksikan filmnya dan saatnya kita untuk kuis. Nah, pertanyaannya disimak ya adik-adik ya. Pertanyaan pertama, ada berapa jumlah gadis yang diceritakan tadi? Ditotalin ya, tadi ada gadis bijaksananya berapa, gadis bodohnya berapa. Jadi totalnya berapa? Disebutkan ya adik-adik. Pertanyaan kedua Mbak Wanti. Oke, kalau tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Terdapat di kitab mana cerita yang tadi disaksikan? Ayo, pasti ada tuh tadi di awal ceritanya ada di situ ya, Disebutkan adik-adik ya. ya. Disebutkan kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa sampai ayat ke berapa? Iya. Ya. Yang nonton serius pasti tahu jawabannya. Ya. Yang ketiga, apa yang dibawa oleh 5 gadis bijaksana? Tadi Apa? disebutkan, terus dijelaskan juga itu pengertiannya apa. Coba adik-adik ingat lagi ya yang dibawa gadis bijaksana itu apa aja. Iya. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, digambarkan sebagai apa mempelai pria dan perumpamaan tadi? Iya, pasti tahu. Ya, yang Iya. perhatikan pasti ngerti. Disebutkan di akhir cerita itu ada penjelasannya, kalau adik-adik nonton serius pasti tahu jawabannya. Nah, pertanyaan terakhir. Siap-siap ya adik-adik ya. Apa yang terjadi pada 5 gadis bodoh itu ketika mempelainya datang, mempelai prianya datang? Ayo, Apa yang terjadi? apa yang terjadi? Iya, pasti adik-adik tahu deh semua jawabannya, gampang ya Kak? Gampang. Gampang. Gampang, Oke. gampang. Dicatat jawabannya, dikirim ke aku jangan lupa ya. Terus untuk challenge-nya itu kita ayat hafalan. Ayat hafalannya ini terdapat di Matius 25 ayat 13. Ini ayat hafalannya berbunyi, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oke, Iya. di videoin dan dikirim ya adik-adik ya. Ya, yuk cepet-cepetan. Iya, yang Ya. terbaik kita pilih ya dan yang Iya. paling cepat dan tepat. Ya, puji Tuhan. Yang selanjutnya ucapan terima kasih untuk semua yang sudah mengirimkan jawaban dan videonya. Terima kasih buat adik-adik, terima kasih buat para orang tua yang sudah membantu. Dan yang selanjutnya semua yang sudah mengirimkan jawaban dan video. Yang kedua dikatakan bahwa orang tua yang mendampingi dan persembahan yang sudah kami terima. Jadi Ya. para orang tua yang sudah memberikan persembahannya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini pasti yang ditunggu sama adik-adik sepanjang ibadah ya. Pengumuman pemenang kuis minggu lalu. Ya. Hore! Tepuk tangannya, semua masih semangat ya ikut kuisnya ya. Masih. Kita masih menyediakan hadiah yang menarik, hadiah yang banyak yang adik-adik pasti suka. Oke, tetap semangat ikutin kuisnya. Nah, untuk pemenangnya, pemenang kuisnya ini dimenangkan oleh Ivan. Halo, Ivan. Halo, selamat Ivan. Lalu untuk video challenge-nya itu dimenangkan oleh Jonathan Sen dan Maria. Ya, Selamat buat Jonathan, para Maria. pemenang. Untuk yang lainnya, ayo ikut, jangan sampai nggak ikut ya. Jangan cuma nonton videonya aja, cuma coba ikuti juga kuisnya ya Ya. dan menangkan hadiahnya. Oke? Nah, ibadah kita hari ini sampai di sini adik-adik. Jadi tetap semangat di rumah ya, tetap bersuka cita, dan kita akan ketemu lagi minggu depan dalam ibadah online ya. Nah, sebelum kita tutup ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa.
Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat-Mu, buat setiap anugerah-Mu. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berikan selalu Tuhan proteksi daripada Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan perlindungan Tuhan menyertai setiap mereka. Memberkati dalam pendidikan mereka, dalam apapun yang dibutuhkan Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang jadikan berhasil apapun yang dikerjakan. Memberkati kedua orang tua dari setiap anak-anak-Mu juga Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya juga Tuhan pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, ada juga yang tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, hanyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kakak, ini jawabanku. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius 4 ayat 7. Nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Challenge-nya, gambar 1 tetap gambar 1, gambar 2 seharusnya gambar 3, gambar 3 seharusnya gambar 2.